Sebelum kita masuk ke cerita yang akan mengguncang perasaan kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini sekarang juga. Karena setiap dukungan kalian adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna. Untuk kalian yang sudah subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan untuk diri dan seluruh keluarga, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusan, dan dijauhkan dari segala kesulitan. Amin. Dan hari ini, kita akan menyaksikan bagaimana kesombongan runtuh hanya dalam satu kejadian tak terduga. Pernahkah kamu membayangkan seseorang yang dianggap tidak pantas justru menjadi penentu antara hidup dan mati? Bagaimana jika orang yang selama ini diremehkan ternyata memiliki keberanian dan kemampuan yang tak miliki siapapun di ruangan itu? Dan yang lebih mengejutkan, bagaimana reaksi seorang pemimpin besar ketika menyadari bahwa penilaiannya selama ini salah? Kisah ini bukan hanya tentang kejadian tak terduga, tapi tentang harga diri, kemanusiaan, dan penyesalan yang datang terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang sedang mendengarkan cerita ini senantiasa berada dalam lindungan Allah, diberikan hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan dijauhkan dari sifat meremehkan orang lain. Semoga kita selalu diberi kesempatan untuk berbuat baik, sekecil apapun itu. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menyelamatkan hidup seseorang. Mari kita mulai kisah ini dengan hati yang terbuka dan bersiaplah untuk sebuah pelajaran yang tak terlupakan. Gedung itu menjulang tinggi di tengah kota, seolah menjadi simbol kekuasaan yang tak tergoyahkan. Dinding kaca yang mengkilap memantulkan cahaya matahari pagi, membuatnya tampak seperti istana modern bagi para elit bisnis. Setiap orang yang masuk ke dalamnya langsung merasakan perbedaan. Udara yang lebih dingin, lantai marmer yang berkilau, dan aroma parfum mahal yang samar, namun terasa jelas. Di tempat ini, segala sesuatu tampak sempurna. Namun tidak semua orang diperlakukan sama. Di lobi utama, para eksekutif berjalan dengan penuh percaya diri. Jas rapi, sepatu mengkilap dan tatapan yang seolah mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari dunia atas. Sementara itu, di sudut lain, para karyawan biasa bergerak lebih cepat, lebih diam, seakan berusaha tidak menarik perhatian. Mereka bekerja, melayani, dan memastikan semuanya berjalan lancar, tanpa pernah benar-benar dianggap. Gedung ini bukan sekadar tempat kerja. Ini adalah batas tak terlihat antara dua dunia. Mereka yang dihormati, dan mereka yang hanya dianggap pelengkap. Semakin ke atas lantai gedung itu, semakin eksklusif suasananya. Lift khusus hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Kartu akses menjadi penentu siapa yang berhak naik lebih tinggi, dan siapa yang harus tetap di bawah. Di puncaknya, terdapat sebuah ruangan yang menjadi simbol tertinggi dari status dan kekuasaan. Ruang VIP. Ruangan itu tidak hanya mewah, ia sakral. Sofa kulit impor tersusun rapi, lampu gantung kristal memancarkan cahaya hangat, dan jendela besar memperlihatkan seluruh kota dari ketinggian yang menakjubkan. Namun yang membuatnya berbeda, bukan hanya kemewahannya, melainkan aturan tak tertulis yang melekat kuat, tidak semua orang boleh masuk ke sana. Hanya mereka yang memiliki jabatan tinggi, tamu penting, atau orang-orang bernilai yang diizinkan melangkah ke dalamnya. Bagi karyawan biasa, ruangan itu hanyalah sesuatu yang bisa dilihat dari kejauhan. Sebuah dunia yang terasa dekat, namun sebenarnya sangat jauh. Dan di dalam gedung inilah, setiap hari, penilaian terjadi tanpa suara. Bukan dari siapa yang paling baik, tetapi dari siapa yang paling tinggi posisinya. Tak ada yang menyangka bahwa di tempat yang begitu menjunjung status ini, akan terjadi sebuah peristiwa yang mengguncangkan segalanya. Sebuah kejadian yang akan membuka mata banyak orang, bahwa nilai manusia tidak selalu bisa diukur dari pakaian, jabatan atau akses yang dimiliki. Karena terkadang, yang paling sederhana justru menjadi yang paling berarti. Di lantai tertinggi gedung itu, tepat di balik pintu kaca besar yang selalu tertutup rapat, terdapat ruangan kerja milik Arman,
CEO perusahaan yang namanya dikenal luas di dunia bisnis. Ruangan itu luas, sunyi, dan penuh kendali. Setiap sudutnya tertata rapi, seolah mencerminkan satu hal yang paling dijunjung tinggi oleh pemiliknya: kesempurnaan tanpa celah. Arman bukan hanya seorang pemimpin. Ia adalah simbol kekuasaan di dalam gedung itu. Keputusannya jarang dipertanyakan. Ucapannya dianggap mutlak, dan kehadirannya saja sudah cukup membuat suasana berubah tegang. Para karyawan tahu satu hal pasti: jika Arman berjalan melewati mereka, sebaiknya tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Namun di balik kesuksesannya, ada prinsip yang ia pegang teguh, bahkan mungkin terlalu kuat. Status adalah segalanya. Bagi Arman, dunia ini sederhana. Mereka yang berada di atas adalah mereka yang pantas dihormati. Mereka yang berada di bawah harus tahu posisi. Ia percaya bahwa keberhasilan adalah hasil dari kerja keras, disiplin, dan pilihan hidup yang tepat. Dan jika seseorang masih berada di posisi rendah, maka itu adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Pemikiran itu membuatnya tegas, namun juga tanpa disadari, membentuk jarak yang begitu besar antara dirinya dan orang lain. Ia jarang melihat orang sebagai individu. Ia melihat mereka sebagai tingkatan. Seorang manajer bernilai lebih dari staf biasa. Seorang tamu VIP lebih penting dari karyawan lama. Dan seseorang dengan penampilan sederhana hampir tak terlihat di matanya. Bahkan aturan-aturan di gedung itu sebagian besar berasal dari cara pandangnya. Akses terbatas, pembagian fasilitas hingga ruang VIP, semua menjadi simbol nyata dari sistem yang ia yakini. Tidak semua orang layak berada di tempat yang sama. Beberapa orang mengaguminya. Beberapa lainnya diam-diam merasa tertekan. Namun tidak ada yang berani menentang. Karena selama ini, Arman selalu benar. Atau setidaknya, ia selalu merasa demikian. Tak pernah sekalipun ia membayangkan bahwa suatu hari, keyakinan yang ia bangun selama bertahun-tahun akan runtuh. Bahwa akan datang satu momen di mana semua aturan yang ia buat tidak lagi berarti. Dan yang lebih menyakitkan, momen itu akan datang dari seseorang yang selama ini ia anggap tidak penting. Hari itu belum tiba. Namun ketika datang nanti, ia akan mengubah segalanya. Di antara ratusan orang yang bekerja di gedung megah itu, ada satu sosok yang hampir tidak pernah benar-benar diperhatikan. Dika. Ia datang lebih awal dari banyak orang, pulang paling akhir di beberapa hari, dan menjalani rutinitas yang nyaris tak pernah berubah. Langkahnya tenang, suaranya pelan, dan kehadirannya seolah menyatu dengan latar belakang. Seragamnya selalu rapi, meski terlihat sederhana dan tidak mencolok. Sepatunya bukan yang mahal, tasnya pun biasa saja. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya di mata orang lain. Bagi sebagian besar orang di gedung itu, Dika hanyalah karyawan biasa. Seseorang yang ada, tapi tidak benar-benar dianggap. Setiap hari ia melewati lobi yang sama, melihat orang-orang dengan jas mahal dan langkah penuh percaya diri. Ia terbiasa menerima tatapan singkat yang cepat beralih, atau bahkan tidak mendapat tatapan sama sekali. Namun Dika tidak pernah mengeluh. Ia bekerja dengan tenang, fokus, dan penuh tanggung jawab. Tidak banyak yang tahu tentang kehidupannya di luar kantor. Tidak ada yang benar-benar bertanya. Padahal, di balik kesederhanaannya, ada cerita yang jauh lebih dalam. Dika tinggal bersama ibunya di rumah kecil di pinggiran kota. Hidup mereka jauh dari kata mewah. Bahkan terkadang harus berhemat untuk kebutuhan sehari-hari. Namun sejak kecil, ibunya selalu menanamkan satu hal yang tidak pernah ia lupakan. Jadilah orang yang berguna, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nasihat itu melekat kuat dalam dirinya. Beberapa tahun lalu, Dika pernah mengikuti pelatihan dasar pertolongan pertama. Awalnya hanya karena ingin membantu di lingkungan tempat tinggalnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa pengetahuan sederhana itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga suatu hari nanti. Di kantor, ia tidak pernah membicarakan hal itu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang peduli. Bagi orang lain, Dika hanyalah bagian kecil dari sistem besar yang berjalan setiap hari.
seseorang yang bisa digantikan tanpa meninggalkan jejak. Namun hidup seringkali menyimpan kejutan di tempat yang paling tidak terlihat. Dan di antara semua orang yang dianggap biasa itu, justru dikalah yang diam-diam menyimpan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang akan mengubah cara semua orang memandangnya. Termasuk seseorang yang selama ini bahkan tidak pernah menyadari keberadaannya. Hari itu akan segera datang. Dan ketika itu terjadi, tak ada yang akan melihat Dika dengan cara yang sama lagi. Hari itu dimulai seperti biasa. Langit cerah, aktivitas kantor berjalan rapi, dan setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu akan terjadi. Tidak ada firasat buruk. Semua tampak normal. Terlalu normal. Di lantai atas, ruang VIP sedang dipersiapkan untuk kedatangan tamu penting. Meja telah ditata dengan sempurna. Minuman disusun rapi. Dan suasana dibuat senyaman mungkin. Hari itu berbeda dari biasanya, karena seseorang yang sangat berarti bagi Arman akan datang. Ibunya. Wanita paruh baya itu bukan hanya sosok keluarga bagi Arman, tetapi juga satu-satunya orang yang pernah melihat sisi lembutnya. Meski Arman dikenal keras dan tegas di kantor, di hadapan ibunya ia tetap seorang anak yang ingin membuat bangga. Ketika ibunya tiba, suasana ruang VIP berubah menjadi lebih hangat. Beberapa staf melayani dengan penuh kehati-hatian. Arman tampak lebih santai, meski tetap menjaga wibawanya. Ia duduk berhadapan dengan ibunya, berbincang singkat di sela kesibukan. Namun, sesuatu yang tak diharapkan mulai terjadi. Awalnya hanya perubahan kecil. Wajah ibunya tampak sedikit pucat. Tangannya bergetar halus. Ia mencoba tersenyum, seolah tidak ingin membuat anaknya khawatir. Tapi tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. "Bu," Arman mulai menyadari ada yang tidak beres. Dalam hitungan detik, segalanya berubah. Gelas di meja terjatuh, kursi bergeser, dan tubuh wanita itu perlahan roboh ke lantai. "Ibu!" Suara Arman pecah, penuh kepanikan yang jarang sekali terdengar darinya. Semua orang di ruangan itu terdiam sejenak, lalu panik. Beberapa mendekat, beberapa hanya berdiri kaku. Tidak ada yang benar-benar tahu harus melakukan apa. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi kacau. "Panggil dokter, cepat!" teriak seseorang. Namun waktu terasa berjalan lambat. Detik demi detik terasa berat. Arman berlutut di samping ibunya. Wajahnya berubah pucat. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berbuat apa. Semua kekuasaan, semua keputusan besar yang biasa ia ambil, terasa tidak berarti di hadapan situasi itu. Ia hanya bisa memanggil, "Bu, bangun Bu, tolong." Namun tidak ada jawaban. Di luar ruangan, beberapa karyawan mulai mendengar kegaduhan. Bisik-bisik menyebar cepat. Orang-orang mulai berkumpul, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Dan di antara kerumunan itu, Dika berdiri. Ia melihat ke arah pintu VIP yang setengah terbuka. Wajahnya berubah serius. Ia tahu, ini bukan situasi biasa. Dan dalam sekejap, tanpa banyak pertimbangan, ia mengambil satu langkah yang tidak seharusnya ia ambil. Langkah menuju ruang VIP. Langkah Dika terhenti sejenak di depan pintu ruang VIP. Pintu itu setengah terbuka, namun batasnya terasa jauh lebih besar dari sekedar kayu dan kaca. Di baliknya bukan hanya ruangan mewah, tapi juga aturan yang tak pernah tertulis dengan jelas, bahwa orang seperti dirinya tidak seharusnya berada di sana. Dari celah pintu, ia melihat kekacauan. Orang-orang berdiri panik. Beberapa hanya menatap tanpa tahu harus berbuat apa. Dan di tengah semua itu, seorang wanita terbaring tak berdaya di lantai. Napas Dika tertahan sesaat. Ia tahu kondisi seperti itu tidak boleh ditunda. Setiap detik sangat berharga. Namun di sisi lain, ia juga tahu melangkah masuk ke ruangan itu bisa berarti masalah besar. Aturan di gedung ini jelas, meskipun tidak pernah diucapkan secara langsung. Ruang VIP hanya untuk orang-orang tertentu.
Karyawan seperti Dika bahkan jarang berani mendekat, apalagi masuk tanpa izin. Banyak yang pernah ditegur hanya karena berdiri terlalu lama di dekat pintu. Pikirannya beradu cepat. Jika ia masuk, ia bisa dimarahi, bisa kehilangan pekerjaan, bisa dianggap tidak tahu diri. Namun, jika ia tidak masuk, sesuatu yang jauh lebih buruk bisa terjadi. Tatapannya kembali ke arah wanita itu. Tubuh yang diam, situasi yang semakin genting. Dan saat itu, Dika mengambil keputusan. Tanpa berkata apapun, ia mendorong pintu itu perlahan, lalu melangkah masuk. Langkahnya tegas, tidak lagi ragu. Beberapa orang langsung menoleh. Wajah mereka berubah heran, bahkan ada yang menunjukkan ketidaksetujuan. Kamu?" Salah satu staf berbisik tajam. Namun Dika tidak berhenti. Ia terus berjalan mendekat. Dan tepat di saat itu, mata Arman menangkap sosoknya. Waktu seolah berhenti. Arman yang sedang berlutut di samping ibunya, perlahan berdiri. Wajahnya yang penuh kecemasan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Kemarahan. Baginya ini bukan hanya gangguan, ini adalah pelanggaran. Bagaimana mungkin seorang karyawan biasa berani masuk ke ruang VIP di saat seperti ini? Ruangan yang sudah tegang kini terasa semakin berat. Tatapan Arman tertuju tajam pada Dika. Tatapan yang penuh tekanan, penuh otoritas. Namun yang mengejutkan, Dika tidak mundur. Ia tetap melangkah melewati batas yang selama ini dianggap tak tersentuh. Langkah sederhana yang bagi banyak orang terlihat kecil, namun sebenarnya adalah keputusan besar yang penuh resiko. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Yang jelas, dalam beberapa detik ke depan, segala sesuatu akan berubah. Karena satu tindakan berani akan berbenturan langsung dengan kesombongan yang selama ini berdiri kokoh. Tatapan Arman membeku pada satu titik. Dika, sosok sederhana yang kini berdiri di dalam ruang VIP, tempat yang selama ini dijaga ketat seperti wilayah terlarang bagi orang-orang sepertinya. Waktu seolah berjalan lambat. Suara gaduh di ruangan meredup, tergantikan oleh satu emosi yang tiba-tiba mendominasi. Amarah. "Siapa yang izinkan dia masuk?" Suara Arman menggema keras, memecah kepanikan yang sebelumnya memenuhi ruangan. Nada suaranya tajam, penuh tekanan, dan tidak menyisakan ruang untuk bantahan. Semua orang langsung terdiam. Bahkan mereka yang tadi panik kini membeku, seolah takut melakukan kesalahan berikutnya. Beberapa staf saling berpandangan, tak ada yang berani menjawab, karena mereka tahu ini bukan sekedar pertanyaan, ini adalah peringatan. Arman melangkah maju, meninggalkan posisi di dekat ibunya. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras, dan matanya menatap Dika dengan campuran kemarahan dan ketidakpercayaan. "Keluar, sekarang!" Singkat, tegas, tanpa kompromi. Di mata Arman, ini jelas. Seorang karyawan biasa telah melanggar batas, masuk ke ruang VIP tanpa izin, di saat yang bahkan tidak pantas untuk kesalahan sekecil apapun. Namun yang membuat suasana semakin menegang, Dika tidak bergerak. Ia berdiri diam, menatap ke arah wanita yang terbaring di lantai. Fokusnya bukan pada Arman, bukan pada kemarahan yang mengarah padanya, tapi pada satu hal yang menurutnya jauh lebih penting, kondisi wanita itu. "Pak, izinkan saya." Suara Dika akhirnya terdengar. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Arman memotong dengan nada lebih keras. "Ini bukan tempatmu, kamu tahu aturan di sini." Ruangan kembali hening. Semua orang menahan nafas. Situasi menjadi semakin rumit. Di satu sisi ada seorang anak yang panik melihat ibunya tergeletak tak sadarkan diri. Di sisi lain ada seorang pemimpin yang merasa wibawanya dilanggar di depan banyak orang. Namun di tengah ketegangan itu, Dika tetap berdiri. Bukan karena ia tidak takut, bukan karena ia menantang, tapi karena ia tahu, jika ia mundur sekarang, waktu yang berharga akan hilang. Tatapannya tetap pada wanita itu. Tangannya sedikit menggenggam, seolah menahan keputusan yang sudah bulat dalam pikirannya. Ia menarik nafas dalam, dan dalam keheningan yang menyisakan itu, Dika memilih untuk tetap melangkah maju. Sebuah keputusan yang berani, namun juga beresiko besar. Karena saat itu, yang ia hadapi bukan hanya keadaan darurat, tetapi juga amarah seorang CEO yang belum pernah dibantah sebelumnya. Dan dalam beberapa detik ke depan,
kedua hal itu akan bertabrakan dengan keras. Ketegangan di ruangan itu mencapai titik yang hampir tak tertahankan. Semua mata tertuju pada Dika, menunggu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Sementara di sisi lain, napas wanita yang terbaring di lantai itu semakin tidak terdengar jelas. Dika menarik nafas dalam. Ia tahu, tidak ada waktu lagi untuk ragu. Tanpa meminta izin lagi, tanpa memperhatikan tatapan tajam Arman, ia langsung berlutut di samping tubuh wanita itu. Gerakannya cepat namun terkontrol, seperti seseorang yang tahu persis apa yang harus dilakukan. Beberapa orang terkejut. Ada yang berbisik, ada yang menahan nafas. Namun, Dika sudah tenggelam dalam fokusnya. Tangannya bergerak sigap, memeriksa respons, memastikan posisi tubuh, lalu mendekatkan telinganya untuk mendengar nafas. Jari-jarinya mencari denyut nadi dengan hati-hati namun tegas. Setiap detik ia manfaatkan. Setiap gerakan ia lakukan tanpa keraguan. "Mohon mundur sedikit," ucapnya dengan suara tenang namun jelas. Nada suaranya tidak tinggi, tidak memaksa, namun cukup kuat untuk membuat orang-orang di sekitarnya secara refleks memberi ruang. Sesuatu dalam sikapnya berbeda, bukan seperti karyawan biasa yang gugup atau takut dimarahi, melainkan seseorang yang sedang memegang tanggung jawab besar. Arman terdiam. Kemarahannya belum sepenuhnya hilang, namun kini tercampur dengan kebingungan. Ia melihat bagaimana Dika bekerja, cepat, terarah, dan tanpa panik. Ada keyakinan dalam setiap gerakannya. Untuk pertama kalinya, Arman tidak langsung menghentikannya. Dika menyesuaikan posisi wanita itu agar lebih aman. Ia memperhatikan setiap detail kecil, warna wajah, ritme nafas, respons tubuh. "Masih ada nafas," gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Namun, waktu tetap berjalan, dan kondisi itu belum sepenuhnya aman. Dika tahu, ia harus bertindak lebih jauh. Tangannya bergerak lagi, kali ini dengan lebih tegas. Ia mempersiapkan langkah berikutnya, langkah yang menentukan. Ruangan itu kembali hening. Semua orang kini tidak lagi mempermasalahkan siapa Dika. Mereka hanya menunggu apakah apa yang ia lakukan akan berhasil. Di tengah semua itu, Dika tetap fokus, tak peduli dengan status, tak peduli dengan resiko. Baginya saat itu hanya ada satu hal yang penting, menyelamatkan nyawa. Dan dalam detik-detik yang semakin menegangkan, ia bersiap melakukan tindakan yang bisa mengubah segalanya. Udara di dalam ruang VIP terasa semakin berat. Tak ada lagi suara bisik-bisik. Tak ada lagi gerakan yang tidak perlu. Semua orang kini berdiri diam, seolah waktu berhenti hanya untuk menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dika menatap wajah wanita itu dengan penuh fokus. Kulitnya pucat, bibirnya mulai kehilangan warna. Tanda-tanda yang tidak boleh diabaikan. Ia tahu, ini bukan sekadar pingsan biasa. "Semua mundur, beri ruang," ucap Dika dengan suara lebih tegas dari sebelumnya. Kali ini, tidak ada yang membantah. Bahkan Arman hanya diam. Perlahan orang-orang menjauh. Lingkaran kecil terbentuk di sekitar Dika dan wanita itu. Dika segera memposisikan tubuh wanita tersebut dengan hati-hati, memastikan jalur nafasnya tidak terhalang. Tangannya bekerja cepat, mengecek kembali denyut nadi, memperhatikan pergerakan dada, dan memastikan tidak ada hambatan yang membahayakan. "Bu, dengar saya ya," ucapnya pelan, mencoba memberikan respons. Namun tidak ada jawaban. Detik terasa semakin sempit. Waktu seperti menekan dari segala arah. Dika tidak punya pilihan lain. Ia mulai melakukan tindakan pertolongan darurat. Gerakannya tegas, ritmis, dan penuh perhitungan. Tidak ada kepanikan, hanya fokus yang tajam. Setiap tekanan yang ia berikan dilakukan dengan hati-hati, mengikuti apa yang pernah ia pelajari. 1, 2, 3. Semua mata tertuju padanya. Tak ada yang berani bersuara. Arman berdiri tak jauh dari sana. Tangannya mengepal, nafasnya berat.
Ia ingin marah. Ia ingin menghentikan semua ini. Namun sesuatu menahannya. Mungkin karena ini satu-satunya harapan. Atau mungkin karena ia mulai menyadari bahwa Dika tahu apa yang ia lakukan. Dika terus bekerja tanpa henti. Keringatnya mulai muncul di pelipisnya. Namun ia tidak berhenti. Ambulansnya sudah dipanggil? Tanyanya cepat tanpa menoleh. Sudah, dalam perjalanan. Jawab salah satu staf. Namun Dika tahu, mereka tidak punya waktu menunggu. Ia meningkatkan intensitas tindakannya. Lebih cepat, lebih tepat. Setiap detik kini terasa seperti taruhan, antara hidup dan sesuatu yang tak ingin dipikirkan siapapun di ruangan itu. Suasana semakin mencekam. Beberapa orang mulai menutup mulutnya, menahan rasa cemas. Yang lain hanya bisa berdoa dalam hati. Dan di tengah tekanan itu, Dika tidak goyah. Ia tetap fokus, tetap tenang, tetap berusaha. Karena ia tahu, di momen seperti ini, satu kesalahan kecil saja bisa menjadi penyesalan besar. Waktu terus berjalan, dan semua orang di ruangan itu kini hanya memiliki satu harapan. Bahwa apa yang sedang dilakukan Dika akan membawa keajaiban. Waktu seolah kehilangan maknanya di dalam ruang VIP itu. Tak ada yang berani bergerak, tak ada yang berani berbicara. Hanya ada satu pusat perhatian, Dika, dan tubuh wanita yang masih terbaring tak berdaya di hadapannya. Setiap detik terasa panjang, terlalu panjang. Suara yang terdengar hanyalah ritme tindakan Dika. Gerakan yang berulang, teratur, dan penuh konsentrasi. Nafasnya mulai berat, namun ia tidak berhenti. Keringat menetes dari pelipisnya, jatuh perlahan ke lantai marmer yang dingin. Namun wanita itu masih belum menunjukkan respons. Ruangan semakin sunyi. Sunyi yang tidak menenangkan, melainkan menekan. Beberapa orang mulai menundukkan kepala, tak sanggup melihat. Ada yang menggenggam tangannya sendiri, menahan rasa cemas. Dan ada pula yang hanya terpaku, seolah berharap keajaiban datang dengan sendirinya. Di sudut ruangan, Arman berdiri kaku. Tatapannya tidak lagi dipenuhi amarah seperti sebelumnya. Kini ada sesuatu yang lain, ketidakpastian. Ia menatap ibunya, lalu menatap Dika. Pikirannya kacau. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak memiliki kendali atas situasi ini. Tidak ada keputusan bisnis, tidak ada strategi, tidak ada perintah yang bisa memperbaiki keadaan ini. Yang ada hanyalah menunggu. Dan itu adalah hal yang paling sulit baginya. Kenapa belum? Bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Namun tidak ada yang menjawab. Dika tetap fokus. Tangannya terus bekerja. Ia tidak melihat siapapun, tidak mendengar apapun selain detak waktu yang terus berjalan. Ia tahu, ini adalah titik yang paling kritis. Jika dalam beberapa saat tidak ada perubahan, maka kemungkinan terburuk bisa terjadi. Namun menyerah bukan pilihan. Ia menarik nafas dalam, mencoba menjaga ritme dan ketenangannya. Ia mengingat kembali apa yang pernah ia pelajari. Memastikan setiap langkah yang ia lakukan tetap tepat. Jangan berhenti. Gumamnya pada diri sendiri. Di luar ruangan, suara langkah kaki mulai terdengar. Mungkin bantuan sudah dekat. Namun di dalam ruangan itu, perjuangan masih berlangsung. Dan belum ada yang tahu apakah usaha itu akan berhasil atau justru menjadi momen yang akan dikenang dengan penyesalan. Keheningan itu terus berlanjut. Menekan, mencekam, menggantung. Hingga tiba-tiba, sesuatu kecil mulai berubah. Perubahan kecil itu hampir tak terlihat. Namun cukup untuk membuat Dika menghentikan sejenak gerakannya. Matanya menajam, fokusnya semakin dalam. Ia mendekatkan wajahnya, memperhatikan dengan seksama. Ada gerakan halus di dada wanita itu, sangat lemah, hampir seperti ilusi. Masih ada kesempatan, bisiknya pelan. Namun ia tahu kondisi ini berada di batas yang sangat tipis. Satu langkah yang tepat bisa menyelamatkan,
Tapi satu kesalahan kecil bisa mengakhiri segalanya. Dika tidak ingin mengambil resiko. Ia kembali melanjutkan tindakannya, kali ini dengan lebih presisi. Setiap gerakan dihitung, setiap detik dimanfaatkan. Tidak ada ruang untuk keraguan. 1, 2, 3. Ritmenya kembali stabil. Tangannya tetap kuat namun terkontrol. Di sekelilingnya orang-orang mulai merasakan ketegangan yang berbeda. Bukan lagi kepanikan, tapi harapan yang bercampur ketakutan. Arman melangkah sedikit lebih dekat. Ia tidak lagi memikirkan siapa Dika. Tidak lagi peduli dengan aturan ruang VIP. Yang ia lihat sekarang hanyalah seorang anak yang ingin ibunya selamat. Selamatkan dia, ucapnya pelan. Wajarnya bergetar untuk pertama kalinya. Kalimat itu sederhana, namun penuh makna. Dika tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil tanpa mengalihkan fokusnya. Waktu terus berjalan. Detik demi detik terasa semakin sempit. Kondisi wanita itu masih belum stabil. Dika tahu ia sedang berada di titik paling kritis. Jika dalam beberapa saat tidak ada respon yang jelas, maka peluang akan semakin kecil. Ia menarik nafas dalam, mencoba mengumpulkan seluruh konsentrasinya. Segala yang ia pelajari, semua yang ia ingat, kini ia gunakan. "Bu, ayo, bertahan," ucapnya pelan, seolah mencoba memanggil dari kejauhan. Ruangan itu kembali hening. Semua orang menahan nafas. Tidak ada yang berani mengganggu. Dan tepat di saat itu, tubuh wanita itu sedikit bergerak. Sangat kecil, namun cukup untuk membuat semua orang terkejut. Salah satu staf berbisik, namun belum ada kepastian. Dika tidak berhenti. Ia terus melanjutkan, menjaga ritme, memastikan setiap langkah tetap tepat. Karena ia tahu, ini belum selesai. Ini baru awal dari kemungkinan. Dan di titik paling genting itu, segala sesuatu masih bisa berubah. Antara harapan dan kehilangan. Semua kini bergantung pada beberapa detik ke depan. Detik-detik yang terasa seperti keabadian itu akhirnya mulai menunjukkan jawaban. Di tengah keheningan yang menyesakkan, tiba-tiba terdengar satu suara kecil. Ohok, samar, lemah, namun nyata. Semua orang langsung terhenyak. Dika yang masih fokus langsung menghentikan sejenak tekanannya. Matanya membesar. Ia menatap wajah wanita itu dengan penuh perhatian. Bibir wanita itu sedikit bergerak, dadanya naik turun. Masih belum stabil, tapi jelas berbeda dari sebelumnya. "Dia merespons," ucap Dika pelan namun cukup terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Suasana yang tadinya mencekam kini berubah drastis. Bukan menjadi riuh, tapi menjadi harap. Arman maju selangkah tanpa sadar. Matanya membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Ibu?" Suaranya bergetar. Wanita itu kembali batu kecil. Matanya yang tadi tertutup rapat kini mulai bergerak perlahan, seperti seseorang yang sedang berjuang untuk kembali dari tempat yang jauh. Semua orang menahan nafas. Dika dengan cepat membantu menstabilkan posisi tubuhnya, memastikan nafasnya tetap lancar. Tangannya masih sigap, namun kini lebih hati-hati, karena kondisi sudah mulai berubah. "Tenang, Bu. Pelan-pelan saja," ucapnya lembut. Perubahan itu kecil, namun sangat berarti. Beberapa staf yang tadi tegang kini mulai saling menatap dengan wajah tak percaya. Ada yang menutup mulutnya menahan haru, ada pula yang menghela nafas panjang, seperti baru saja keluar dari tekanan besar. Arman kini sudah berada tepat di samping ibunya. Ia berlutut, menatap wajah yang perlahan kembali menunjukkan kehidupan. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh tangan ibunya. "Ibu, ibu dengar aku?" bisiknya. Wanita itu tidak langsung menjawab, namun matanya perlahan terbuka. Pandangannya masih kosong, namun jelas, ia sadar. Momen itu seperti keajaiban. Ruangan yang tadi dipenuhi ketegangan,
kini dipenuhi rasa lega yang tak terucapkan. Namun, di tengah semua itu, Dika tetap tidak lengah. Ia terus memantau kondisi wanita itu, memastikan semuanya tetap aman. Ia tahu, meskipun sudah ada respons, situasi masih belum sepenuhnya stabil. "Ambulans sebentar lagi sampai," ujar salah satu staf. Dika mengangguk. "Bagus, kita jaga kondisinya sampai bantuan datang." Namun bagi semua orang di ruangan itu, satu hal sudah jelas. Wanita itu selamat karena tindakan cepat seseorang yang sebelumnya bahkan tidak dianggap. Seseorang yang masuk ke ruangan ini sebagai pelanggar, namun kini menjadi penyelamat. Dan di tengah momen penuh haru itu, Arman masih terpaku. Bukan karena panik lagi, bukan karena marah, tapi karena satu kenyataan yang mulai terasa jelas, bahwa ia baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ruangan itu kembali hening, namun bukan lagi hening yang mencekam. Kini keheningan itu terasa berbeda, lebih ringan, lebih hangat, seolah semua orang baru saja melewati sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ketegangan yang sejak tadi menekan perlahan menghilang, digantikan oleh rasa lega yang menyebar tanpa suara. Beberapa orang menarik napas panjang, ada yang menyeka keringat di dahinya, ada pula yang hanya berdiri diam mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Wanita itu kini sudah mulai sadar, matanya terbuka, meski masih lemah. Napasnya belum sepenuhnya stabil, namun cukup untuk membuat semua orang merasa bahwa bahaya terbesar telah terlewati. Di sampingnya, Arman masih berlutut. Tangannya menggenggam tangan ibunya dengan erat, seolah takut kehilangan lagi. Wajahnya yang biasanya tegas kini terlihat berbeda, lebih rapuh, lebih manusiawi. Tidak ada lagi aura dingin seorang CEO. Yang ada hanyalah seorang anak yang hampir kehilangan orang paling berharga dalam hidupnya. "Ibu, pelan-pelan ya," bisiknya lirih. Wanita itu menatapnya samar, mencoba mengenali suara yang begitu ia kenal. Meski belum bisa berbicara, ada sedikit gerakan di matanya, seolah menjawab bahwa ia baik-baik saja. Di sisi lain, Dika perlahan berdiri. Napasnya masih berat, tubuhnya sedikit lelah, namun ia tetap menjaga ketenangannya. Ia mundur beberapa langkah, memberi ruang bagi Arman dan ibunya. Tidak ada ekspresi bangga di wajahnya, tidak ada harapan untuk dipuji, seolah apa yang ia lakukan tadi hanyalah sesuatu yang memang harus dilakukan. Beberapa staf mulai melirik ke arahnya. Tatapan mereka berubah, tidak lagi memandang rendah, tidak lagi mengabaikan. Kini ada rasa hormat, meski belum terucap. Namun yang paling berubah adalah suasana dalam diri Arman. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Matanya mencari sosok yang tadi ia marahi. Dan ketika pandangannya bertemu dengan Dika, ada jeda yang panjang, seolah waktu kembali berhenti sejenak. Tak ada kata yang langsung keluar, tak ada amarah yang tersisa. Yang ada hanyalah perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran antara lega, bingung, dan sesuatu yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Rasa bersalah. Ia teringat beberapa menit sebelumnya. Nada suaranya yang keras, tatapannya yang merendahkan. Dan kini, orang yang ia perlakukan seperti itu justru menjadi alasan ibunya masih bernapas. Keheningan itu terasa semakin dalam, bukan karena tidak ada yang terjadi, tetapi karena semua orang sedang menyadari sesuatu, bahwa dalam satu kejadian singkat, segala penilaian bisa berubah, bahwa batas antara penting dan tidak penting ternyata tidak selalu benar. Dan di ruangan VIP yang selama ini penuh aturan itu, hari itu untuk pertama kalinya, nilai seseorang tidak lagi diukur dari statusnya, melainkan dari apa yang ia lakukan saat semua orang lain tidak mampu bergerak. Suara sirine ambulans akhirnya terdengar dari kejauhan. Semakin lama semakin jelas. Memecah keheningan yang sejak tadi menyelimuti ruangan. Beberapa staf segera bergerak menuju pintu untuk menyambut tim medis. Kini semuanya terasa lebih terarah, lebih pasti. Beberapa menit kemudian, tenaga medis masuk dengan cepat namun terkoordinasi. Mereka langsung mengambil alih situasi, memeriksa kondisi wanita itu dengan alat yang lebih lengkap. Suara alat medis mulai terdengar, menggantikan sunyi yang sebelumnya begitu menekan. Dika mundur lebih jauh,
memberi ruang sepenuhnya. Ia berdiri di sisi ruangan, diam, memperhatikan, seolah perannya sudah selesai. Salah satu tenaga medis mengangguk setelah melakukan pemeriksaan awal. Kondisinya sudah lebih stabil. Tadi sempat kritis ya? Salah satu staf mengangguk cepat. Iya, tadi sempat tidak respons. Tenaga medis itu melirik sekilas ke arah Dika, lalu kembali fokus pada pasien. Namun beberapa saat kemudian, seorang dokter yang datang menyusul berbicara dengan nada serius. Cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di sekitar. Kalau tidak segera dilakukan pertolongan pertama seperti tadi, kemungkinan besar kondisinya bisa jauh lebih buruk, bahkan bisa fatal. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak panjang, namun terasa sangat berat. Seperti sesuatu yang jatuh tepat di tengah kesadaran semua orang. Arman yang masih berdiri di dekat ibunya perlahan menoleh. Wajahnya berubah. Bukan lagi panik, bukan lagi tegang. Namun seperti seseorang yang baru saja disadarkan dari sesuatu yang selama ini ia yakini. Kata-kata dokter itu terus terulang di kepalanya. Bisa fatal. Artinya, beberapa menit yang lalu, ia hampir kehilangan ibunya. Dan lebih dari itu, ia hampir menghentikan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya. Pandangan Arman perlahan beralih ke arah Dika. Sosok yang tadi ia bentak, yang ia perintahkan keluar, yang ia anggap tidak pantas berada di ruangan itu. Kini berdiri diam, tanpa meminta perhatian. Jarak di antara mereka terasa jauh, bukan karena posisi, tetapi karena perasaan. Arman menelan ludah. Dadanya terasa sesak, bukan karena panik, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Penyesalan. Ia mengingat kembali setiap kata yang ia ucapkan. Setiap nada keras yang keluar dari mulutnya. Dan kini, semuanya terasa seperti tamparan. Kenyataan itu begitu jelas, begitu nyata. Bahwa orang yang ia anggap tidak layak, justru menjadi alasan ibunya masih hidup. Tak ada yang berbicara. Namun semua orang di ruangan itu tahu, sesuatu telah berubah. Bukan hanya kondisi wanita itu, tapi juga cara pandang seorang pemimpin yang selama ini merasa selalu benar. Dan di tengah kesadaran yang perlahan tumbuh itu, Arman berdiri diam, mencoba menerima satu hal yang paling sulit baginya. Bahwa ia telah salah. Peruangan itu kini jauh lebih tenang. Tim medis telah membawa ibunya Arman keluar untuk penanganan lebih lanjut. Beberapa staf mulai kembali ke posisi masing-masing, meski suasana tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang tertinggal di ruangan itu. Sebuah momen yang telah mengubah cara pandang banyak orang. Namun Arman masih berdiri di tempatnya. Tatapannya kosong, namun pikirannya penuh. Seolah ia sedang mengulang kembali kejadian tadi, detik demi detik tanpa bisa berhenti. Ia melihat dirinya sendiri, berdiri dengan penuh amarah, menghardik, mengusir. Dan di sisi lain, ia melihat Dika, tenang, fokus, dan tidak membalas satupun kata kasar yang ia ucapkan. Perbandingan itu terasa begitu kontras, begitu menyakitkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan. Keraguan pada dirinya sendiri. Apakah selama ini ia benar? Atau justru ia terlalu yakin tanpa pernah benar-benar melihat? Langkahnya perlahan bergerak. Tidak lagi penuh wibawa seperti biasanya. Tidak lagi tegas dan cepat. Kini lebih berat, lebih pelan. Ia berjalan mendekati Dika. Beberapa staf yang melihat itu langsung terdiam. Mereka bisa merasakan sesuatu akan terjadi. Dika berdiri di sudut ruangan, masih dengan sikap yang sama, tenang dan sederhana. Ia tidak berusaha mendekat, tidak pula menjauh. Seolah ia hanya menunggu, tanpa ekspektasi apapun. Ketika Arman berhenti di hadapannya, jarak di antara mereka hanya beberapa langkah. Namun terasa begitu panjang. Tak ada suara, tak ada yang berani mengganggu. Arman menatap Dika. Tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi penilaian. Yang ada hanyalah kesadaran. Ia membuka mulut.
namun tidak langsung keluar kata. Seolah ia harus melamat sesuatu di dalam dirinya sendiri, sesuatu yang selama ini ia bangun begitu kuat, egonya. Butuh beberapa detik, sebelum akhirnya ia berbicara. "Kenapa kamu tetap masuk?" Pertanyaan itu keluar pelan, bukan sebagai tuntutan, namun sebagai pencarian. Dika menatapnya sebentar, lalu menjawab dengan suara yang tenang. "Karena kalau saya tidak masuk, mungkin ibu tidak sempat tertolong, Pak." Jawaban sederhana, namun menghantam keras. Arman terdiam. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan. Semua yang selama ini ia yakini seolah runtuh dalam satu kalimat itu. Ia menundukkan sedikit kepalanya, sebuah hal yang hampir tidak pernah ia lakukan di depan siapapun. Di ruangan VIP itu, untuk pertama kalinya, seorang CEO tidak berdiri di atas. Ia berdiri, sejajar, dengan seseorang yang selama ini ia anggap tidak berarti. Dan di momen itu, egonya runtuh. Bukan karena dipaksa, namun karena ia akhirnya melihat kebenaran yang selama ini ia abaikan. Bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh posisi, melainkan oleh apa yang ia lakukan ketika semua orang lain diam. Hari itu tidak benar-benar berakhir ketika ambulans pergi. Justru bagi Arman, hari itu menjadi awal dari sesuatu yang baru. Ruang VIP kembali rapi seperti semula. Tidak ada lagi tanda-tanda kepanikan. Tidak ada lagi kegaduhan. Namun, suasana yang tertinggal berbeda. Bukan lagi sekedar ruangan mewah dengan aturan ketat. Kini tempat itu menyimpan sebuah peristiwa yang akan selalu diingat. Arman berdiri di dekat jendela besar, memandang kota dari ketinggian. Biasanya pemandangan itu memberinya rasa kontrol, seolah semua berada dalam genggamannya. Namun hari ini, ia merasa kecil. Sangat kecil. Pikirannya kembali pada satu sosok. Dika. Seorang karyawan yang bahkan namanya mungkin tidak pernah ia ingat sebelumnya. Seseorang yang tidak pernah ia lihat sebagai bagian penting dari perusahaan. Namun justru orang itu yang menyelamatkan ibunya. Langkah kaki terdengar pelan di belakangnya. Dika. Ia datang bukan untuk meminta penghargaan, bukan untuk dipuji. Hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja, sebelum kembali ke pekerjaannya seperti biasa. Arman berbalik. Tatapan mereka bertemu kembali. Namun kali ini, tidak ada jarak. Hanya ada keheningan yang penuh makna. Arman menarik nafas dalam. Kali ini, ia tidak ingin salah lagi. "Dika," ucapnya pelan, menyebut nama itu untuk pertama kalinya dengan penuh kesadaran. Dika sedikit terkejut, namun tetap tenang. "Iya, Pak." Ada jeda sejenak. Seolah Arman sedang memilih kata yang tepat. Sesuatu yang mungkin sederhana bagi orang lain, namun tidak mudah baginya. "Terima kasih." Dua kata itu akhirnya keluar. Singkat, namun berat. Dan sebelum Dika sempat merespon, Arman melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. "Dan, maaf." Ruangan itu kembali hening. Namun bukan hening yang canggung, melainkan hening yang jujur. Dika menyemakan senyum tipis. Tidak ada rasa bangga, tidak ada rasa dendam. "Tidak apa-apa, Pak. Yang penting ibu sudah selamat." Jawaban itu sederhana, namun justru memperkuat semua yang baru saja terjadi. Arman mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Dika sebagai karyawan biasa. Ia melihatnya sebagai seseorang yang memiliki nilai. Nilai yang tidak bisa diukur dengan jabatan, pakaian, atau status. Hari itu sesuatu berubah dalam diri Arman. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk melihat posisi, hingga lupa melihat manusia. Dan perubahan itu tidak berhenti di ruangan itu saja. Hari-hari berikutnya, perlahan, cara Arman memimpin mulai berubah. Ia mulai mendengar lebih banyak, memperhatikan lebih dalam, dan yang paling penting, menghargai setiap orang, tanpa melihat latar belakangnya. Karena ia telah belajar satu hal yang tidak akan pernah ia lupakan. Bahwa dalam hidup, yang membuat seseorang berharga bukanlah seberapa tinggi ia berdiri, melainkan seberapa besar ia mampu berarti bagi orang lain.
Dan terkadang, orang yang paling tidak terlihat justru adalah mereka yang paling dibutuhkan. Kisah itu mungkin selesai, namun pelajarannya akan terus hidup. Cerita ini bukan sekadar tentang seorang CEO dan karyawan biasa, melainkan tentang bagaimana cara kita memandang sesama manusia. Seringkali kita terlalu cepat menilai dari apa yang terlihat. Jabatan, pakaian, atau status sosial. Kita lupa bahwa di balik kesederhanaan seseorang bisa saja tersimpan keberanian, kepedulian, dan kemampuan luar biasa yang tidak semua orang miliki. Apa yang dilakukan Dika mengajarkan kita satu hal penting. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh posisi, tetapi oleh tindakan nyata saat dibutuhkan. Dan apa yang dialami Arman mengingatkan kita bahwa tidak ada manusia yang selalu benar. Namun yang terpenting adalah keberanian untuk menyadari kesalahan dan berubah. Semoga kisah ini bisa menjadi cermin bagi kita semua untuk lebih menghargai, lebih peduli, dan tidak meremehkan siapapun. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran yang sama. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang lancar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Santuy!